Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu kita dah tuntaskan pemahaman tentang Allah, bahwa Allah itu satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya, bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Bapak Ibu, ketika kita bersyahadat dalam mengucapkan kalimah itu di waktu kita sholat, bagaimana cara kita mengambil pahamnya? Nah, ini kita turun ke bawah, naik ke atas lagi nanti. Ketika kita turun ke dalam bahasa syariat yang telah berhakikat, yang bersyahadat itu yang melafazkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah pada waktu syahadat itu adalah Muhammad. Nah, namanya Muhammad. Muhammadlah yang menyatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Itu Muhammad. Setelah Muhammad bersyahadat, lalu Allah juga bersaksi, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utus Allah, hambaku. Itu yang pertama maminya. Yang kedua, lebih halus lagi dalam penyampaiannya. Sesungguhnya ketika kita bersyahadat, itu maknanya diri yang zahir menyatakan diri yang batin. Diri yang zahir itu Muhammad, menyatakan diri yang batin yaitu Allah. Yang kedua, diri yang batin juga menyatakan diri yang zahir. Yang ketiga, diri yang zahir menyaksikan diri yang batin, dan diri yang batin menyaksikan diri yang zahir. Terakhir di dalam makrifat, bahwa Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang nyata, tidak ada diri siapa-siapa di sana. Itu artinya bahwa Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Bagaimana caranya dalam mengambil paham bahwa Allah menyaksikan akan dirinya sendiri, bahwa dialah sebenar-benarnya yang bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata aku yang bernama Allah tadi? Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Saya ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku.
Dihaluskan kajinya supaya jelas lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah, diriku nyata padaku. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujudku nyata pada tubuh. Kesimpulannya dari beberapa syahadat tadi yang duduk di marifat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kesimpulannya, aku bersaksi atas diriku bahwa Allah itu aku. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku. Tidak ada lagi itikot lagi di sana. Karena dia yang menyaksikan dan yang menyatakan bahwa Allah itu diriku, bahwa Muhammad itu juga wujud diriku, aku sebenar-benarnya. Nah, dalam mengambil pahamnya perlu ada penjelasan. Namun hakikat daripada penjelasan itu setelah kita paham, tidak ada bahasa itikot. Kalau ada bahasa itikot kita, berarti masih ada dua wujud nanti lagi. Ya, kita mengetikotkan bahwa Allah itu adalah diriku, kita mengetikotkan bahwa Muhammad itu adalah wujud Allah yang nyata pada diriku. Ada dua wujud nanti. Nah, jadi ketika kita sudah sampai Bapak Ibu pada puncak wahdatul wujud, keesaan wujudnya semata-mata, tidak ada bahasa itikot di sana. Ya. Tidak ada bahasa itikot. Kalau itikot masih ada dua wujud. Nah, kalau kita duduk di marifat, disebut juga itikot. Siapa yang beritikot di situ? Nah, tentu jawabannya yang beritikot dan mengitikotkan itu adalah dirinya juga. Allah yang mengitikotkan. Aku bersaksi bahwa Allah itu aku. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud aku. Aku juga itu. Nah, itu cara penyampaian kaji. Nah, dalam hal pemahamannya tidak ada bahasa itikot Bapak Ibu ya. Tinggal menyebut saja lagi. Disitulah kita paham yang menyebut siapa, yang disebut siapa, yang bersaksi siapa, yang disaksikan siapa. Nah, turun betul kita ke syariat. Nah, turun betul kita ke syariat. Pertanyaannya tadi, Muhammad mana yang kita saksikan? Ustaz mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Saksi itu, bersaksi itu, bersahadat itu apa artinya? Menyaksikan. Kalaulah saksi, bersaksi itu menyaksikan. Menyaksikan itu melihat atau tidak melihat? Melihat. Ketika kita sudah paham bersaksi itu maknanya melihat, ketika kita memahami Muhammad itu adalah Muhammad junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang lahirnya di kota Makkah, meninggalnya di kota Madinah. Ketika kita bersaksi bahwa saksi itu adalah melihat, benarkah kita sudah melihat dan menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang lahir di Makkah dan meninggal di Madinah itu? Tidak. Berarti kalau kita tidak melihat yang kita saksikan itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka saksi apa namanya itu? Saksi palsu. Sekarang kalaulah bukan Muhammad bin Abdullah yang kita saksikan, lalu Muhammad yang mana yang kita saksikan, sehingga yang kita saksikan itu benar-benar kita melihatnya. Apakah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad sebagai wujud Allah yang disebut Nur Muhammad? Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sekalian alam, sudah sempurna pada diri setiap manusia.
Namun dalam kesempurnaan Nur Muhammad pada diri setiap manusia, tentu dia berkelas, dia berlevel dia. Nah, ini dalam cara mengurai kaji. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu kepada seluruh manusia. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad kepada seluruh manusia itu sempurna kepada Nabi yang jumlahnya 124.000. Kesempurnaan Nur Muhammad pada 124.000 itu, di atas Nabi ada makom yang tertinggi. Itu namanya Rasul yang 315. Kesempurnaan Rasul yang 315 itu ada lagi level yang tertingginya, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Kesempurnaan Nabi yang 25 itu ada level yang tertingginya lagi, itu kepada yang 5. Kesempurnaan Nabi dan Rasul kepada yang 5 ada level yang tertinggi lagi, itu satu, itulah junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memandangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini kita gitu. Walaupun Bapak Ibu dan Ustadz bukan Nabi dan bukan Rasul, tidak mendapat mukjizat, tidak ada mukjizat, namun tahu bahasa namun, akan tetapi diri kita ini juga bahagian daripada dirinya. Walaupun Nur Muhammad itu sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi umatnya ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini botol kaca. Lalu botol kaca ini kita lemparkan ke atas sampai di bawah dia pecah, berkeping-keping pecahannya. Ada kepingannya ini 4 meter, ada kepingannya 3 meter, ada kepingannya 2 meter, ada kepingnya 1 meter, dan ada kepingannya dekat di sini. Walaupun kepingannya ini 4 meter, 3 meter, 2 meter jatuhnya, namun yang 4 meter, yang 3 meter, yang 2 meter, dan 1 meter juga bahagian dari apa? Botol ini juga. Walaupun nur itu sudah jadi alam dia, planet kah, tumbuh-tumbuhan kah, manusia kah, manusia yang soleh, manusia yang alim, manusia aulia, manusia nabi dan rasul, namun manusia yang soleh ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Namun jangan kita berhenti dan tertahan kepada Nur Muhammad. Pandang rahasia di balik Nur Muhammad. Bahwa Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Walaupun kesempurnaan diri Allah itu nyata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun diri Bapak Ibu juga bahagian daripada nyatanya diri Allah itu. Paham maksud saya? Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Allah saja. Kalau Bapak Ibu sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, beradablah dengan adabnya Allah. Nah, kalau di hakikat, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Muhammad. Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin.
Kalaulah yang zahir dan yang batin ini hakikatnya Muhammad, Muhammadlah sebutannya ini. Naik lagi ke atas. Kalaulah Muhammad itu rahasia nyatanya Allah, itu tiada lain Allah, maka zahir dan batin itu adalah Allah yang berwujudkan Muhammad, yang berupa Adam, yang sudah sempurna wujudnya menjadi insan. Selesai. Jadi dalam bersahadat Bapak Ibu cukup memahami saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah yang bersaksi akan dirinya sendiri bahwa Allah itu adalah diriku dan Muhammad itu adalah wujud diriku sendiri. Aku satu. Nah, jadi kenapa ada sebuah pertanyaan? Kita bisa bertanya karena kita duduk di hakikat. Tapi kalau kita sudah duduk di marifat, tidak ada pertanyaan lagi. Apa yang mau ditanyakan juga lagi? Karena udah itu semuanya. Nah, jadi kita bertanya untuk mendudukkan paham sebenarnya. Kalau sudah dapat pahamnya, uskut, cukup diam di situ. Nah, jadi apa diam? Karena kita sudah mengerti, karena yang bersaksi dengan yang disaksikan satu wujudnya. Inilah maknanya Allah dengan Muhammad tidak pernah berpisah cerai, dua namun tiada berpisah. Mungkin itu Pak cara mengambil pahamnya begitu. Jadi kalau diitikotkan bahasa Bapak boleh, tapi duduknya di hakikat. Muhammad mengitikotkan di dalam dirinya bahwa tidak ada yang wujud pada dirinya melainkan Allah. Ketika itulah aku bersaksi, kata Muhammad nih, aku bersaksi kata Muhammad bahwa tidak ada yang nyata melainkan Allah adalah diriku. Aku bersaksi kata Muhammad bahwa Muhammad itulah nyatanya diri Allah. Itu mendudukan itikot. Tapi kalau udah sampai kepada wahdatul wujud, Allah dan Muhammad itu esa, dizahirkan ilmunya, Allah yang bersaksi atas dirinya sendiri. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu diriku. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud aku. Naik lagi kepada ma'rifat bil ma'rifat, tidak ada saksi menyaksikan di situ lagi, tidak ada bahasa menyembah lagi, hilang kata menyembah, hilang kata bersaksi, hilang kata menyaksikan. Itulah maknanya al-abid wal ma'bud wahid, la yazkurullah illallah, la sholata illallah. Tidak ada yang sholat dan berzikir, hanya Allah. Diamlah Bapak Ibu lagi itu. Diam itu bukan kita tidak melafaz di dalam sholat. Tetap kita menyebut dan melafaz dalam sholat, akan tetapi yang melafaz dan menyebut itu Allah itu sendiri. Itu yang menikmati itu. Jadi sampai pada puncak menikmati. Nah, sekarang Bapak Ibu pemahamannya sampai di mana? Duduk saja di makom itu dulu sampai benar-benar sudah mantap. Baru naik ke atas. Maksudnya sudah mantap. Ketika hati dan akal sudah membenarkan apa yang kita pahami, baru udahlah, diam aja kita. Begitu duduknya Bapak Ibu ya. Nah itu nggak apa-apa. Ilmu, cara memecah ilmu gitu. Ya. Kalau dilanjutkan dengan salawat ya, kita bagaimana mengucapkan salawat kita. Iya. Baik Bapak Ibu. Salawat kita itu ya, itu kepada salawat yang daimun, yang hakikat. Apa maksudnya salawat daimun yang hakikat itu? Itu adalah berselawat kepada Nur Muhammad. Nah, sekarang yang Nur Muhammad itu kita dah tahu, sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, pada api, pada angin, pada air, pada tanah.
api, angin, air, dan tanah yang ada pada alam itu sempurna pada diri kita. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, sudah hadir Muhammad itu. Mana yang dikatakan ketika kita berselawat hadir Muhammad, dan Muhammad yang mana? Kan begitu, adalah Muhammad yang hakiki. Kalaupun hadir Muhammad yang majazi, yang bertubuh dan berjasad, yang ruhani beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW hadir, itu juga bagus dan luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berselawat, selawat itu kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara berselawat kepada Nur Muhammad yang sudah nyata pada alam ini dan sempurna pada diri kita? Assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Jadi ketika Bapak Ibu mandi pun, bacakanlah selawat terhadap air, terhadap gayung, terhadap ember, terhadap diri, kepada sekeliling rumah dan seluruhnya itu. Seru semuanya. Assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Baru siram. Jadi yang masuk ini nur, yang menampung, yang menerima sebagai wadah juga nur. Inilah yang katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang makan nur, yang dimasukkan juga nur. Maka makhluk sesama makhluk, itu maksudnya tuh, nur dengan nur tidak akan memberikan mudarat dia. Jadi kalau Bapak Ibu mandi selama ini cukup bismillah. Sekarang dengan ilmu ini hendaklah kita selawati air, selawati diri kita, selawati semua yang ada pada depan kita itu. Secara umum alam ini dia. Supaya apa? Mati kita nanti tidak berbau, tidak hancur, tidak dimakan belatung. Makanya dikatakan oleh Nabi, sebagai kesempurnaan nur Muhammad itu zahir dan batin pada dirinya, sebagai rahasia nyatanya wujud diri Allah. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan, untuk menghancurkan, untuk membusukkan jasadnya anbiya. Mana yang anbiya? Yang anbiya itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu kita sudah mengenalnya. Api Nur Muhammad, angin Nur Muhammad, air Nur Muhammad, tanah Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad, api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada diri kita. Inilah yang akan menjadi khalifah. Ketika itu yang namanya tanah, yang namanya cacing tidak akan memakannya. Inilah jaminan Allah melalui lisan Nabi. Man khafa minallahi khafahu kulla syai'. Siapa yang sudah benar-benar dia takut kepada Allah, dia sudah mengenal Allah, khafahu kulla syai', maka seluruh alam juga takut kepadanya. Artinya apa? Seluruh alam itu menjadi rahmat kepada dirinya. Kenapa seluruh alam ini rahmat kepada dirinya? Karena dirinya itulah menjadi khalifah mewakili alam yang ada pada semesta ini. Walaupun alam ini Nur Muhammad, kita Nur Muhammad, tapi khalifahnya pada insan yang mengenal Allah. Nah, jadi itu selawat. Yang kedua,
Ketika Bapak Ibu sudah berselawat kepada Nur Muhammad, itu hakikatnya dalam pemahamannya sudah sempurna pula sekaligus selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sudah sempurna pula selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itulah sebagai uswatun hasanah. Beliau itulah contoh dan suri teladan yang terbaik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi dirimu, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa Allah. Mana yang Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita untuk berjumpa Allah? Maka pandanglah Rasulullah